yaitu pertama tadi masalah paritas, kemudian yang kedua keterlambatan pengendalian di tingkat petani, karena petani pengamatannya tidak dilakukan sedini mungkin, kemudian setelah serangan terjadi baru dilaporkan kepada Dinas Pertanian atau penyuluh. Kemudian yang ketiga tidak tanam serentak di satu hamparan. Kalau kita di Kota Padang ini tanam serentaknya hanya di suatu irigasi, jadi suatu kawasan irigasi itu baru bisa petaninya bertanam serentak. Tapi antara satu irigasi satu dengan yang lain itu biasanya berbeda pola tanamnya. Kemudian penanggulangan yang telah dilakukan, ini kita memang sudah menganjurkan lewat penyuluh untuk supaya petani kita tidak memakai varietas 42 lagi. Kita ganti dengan seperti yang sekarang ini ada bujang merantau dan lainnya, atau yang jenis varietas lain seperti batang piaman. Kemudian tentu kita menganjurkan petani untuk tanaman serentak seperti yang dilakukan di Bungus, Teluk Kabung. Kemudian yang kegiatan yang telah kita lakukan, melakukan gerakan pengendalian UPT dengan memfasilitasi petani dengan menggunakan pestisida dan sarana lainnya. Kemudian yang keempat, melakukan pengamatan secara berkala oleh POPT. Kemudian meningkatkan SDM petani melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadu atau SLPHT. Dan ini yang terkendala sekarang. Sekolah lapang kita pada tahun sekarang hanya 2 kali kegiatan. Seharusnya masing-masing kelompok ini kita melakukan kegiatan sekolah lapang ini. Kalau dulu di bawah tahun 2010, ini biasanya SLPT ini sangat signifikan sekali kegiatannya. Kemudian kita juga untuk mengantisipasi kerugian di lapangan, kita juga menganjurkan petani untuk mengikuti program asuransi usaha tani padi atau AUTP. Jadi walaupun nanti terjadi serangan, supaya petaninya bisa bertanam kembali, kita menganjurkan ke petani untuk melakukan asuransi AUTP. Kemudian kalau kita lihat pengendalian dengan pestisida, nah ini kita sudah memberi bantuan ke petani pestisida. Pertama ada insektisida Cintadin 450 SL, ini bantuan dari BPTPH Sumbar. Ini kita lihat datanya sudah cukup banyak, hampir sudah ratusan liter. Kemudian insektisida Lugen juga seperti itu. Kita lihat di posko-poskonya, ini datanya bisa kita baca dengan waktu. Kemudian pestisida lainnya juga sudah kita drop ke lapangan dengan cukup banyak. Cuma kita khawatir dengan cukup banyaknya insektisida di lapangan, ini juga akan mengganggu lingkungan dengan adanya banyaknya pestisida yang kita drop di lapangan. Nah, ini contoh di kelompok tani salah satu yang terserang dari pengamatan kita, serangan tadi yang sudah begitu hancur oleh serangan wereng yang memang tidak bisa lagi kita kendalikan. Kemudian ini petani kita saat melakukan brigade untuk pengendalian hama wereng ini, kita beri bantuan pestisida, kemudian kita lakukan pengendalian serempak. Kemudian ini saat pengendalian dilakukan, cuma sayangnya kadang-kadang kelompok tani melaporkan setelah tidak bisa lagi kita kendalikan. Ini di Kecamatan Tertangah, di Kelurahan Batipu Panjang. Kemudian ini laporan, kalau biasanya rutin petugas melaporkan bagaimana tingkat serangan hama di lapangan. Kemudian kita lakukan pengendalian. Itu barangkali tambahan kami dari Kota Padang. Yang jelas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, memang perlu sekali peningkatan dari sekolah lapang pengendalian hama terpadu ini, sehingga petani bisa melakukan pengendalian secara mandiri. Sebab kita juga menyadari penyuluh kita makin lama makin berkurang. Tahun sekarang ada 3 orang atau 4 orang yang pensiun. Kemudian POPT juga hanya sebanyak 5 orang untuk tingkat Kota Padang. Jadi memang tenaga sekali kurang, anggaran juga kurang, memang dibutuhkan sekali kesadaran dari tingkat petani, pengendalian di lapangan. Terima kasih Pak Revinaldon atas waktunya. Itu barangkali tambahan kami dari Dinas Pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis yang sudah menuntaskan atau menyempurnakan paparannya. Baik, kita kembali kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Rahmini. Apakah sudah bisa di sharing screen? Silakan Ibu
Rahmini. Maaf Pak Moderator, ini kita sedang coba untuk menerima share bahan dari Bu Rahmini, Pak. Mungkin lanjut ke narasumber berikutnya saja dulu, Pak. Oh begitu. Baik. Baik, kalau begitu kita lanjutkan saja. Kepada narasumber tamu kita juga kita beri kesempatan lebih dahulu kepada Ibu Dr. Insinyur Eni Taurislina, MP. Apakah sudah bergabung dengan kita, Ibu Eni? Mohon maaf Pak Moderator, kalau kita cek di ini Bu Heni belum bergabung Pak. Mungkin baik. Bu Mai saja Pak. Baik, kalau begitu kita beri kesempatan kepada Ibu Dr. Mai Sahrawati. Ibu Dr. Mai Sahrawati, sebelum memberi kesempatan kepada untuk menyampaikan paparannya, kita sampaikan sedikit tentang biodata beliau. Ibu Mai Sahrawati adalah dosen di program studi proteksi tanaman Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Beliau S3-nya menyelesaikan studi tentang predator, khususnya untuk uwering batang coklat ini. Saya kira beliau sangat kenal dengan Prof. Andi, karena beliau salah seorang dari bimbingan dari Prof. Andi, dari UGM S3-nya. Hari ini Ibu Mai Sahrawati akan menyampaikan tentang penelitiannya atau pengamatannya tentang uwering batang coklat di Sumatera Barat secara umum dan mungkin Kota Padang. Baik, kita beri kesempatan kepada Ibu Miss, waktu 15 menit. Setelah itu nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Silakan Ibu Miss. Baik, terima kasih Pak Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Padang, Bapak Ahyaldi. Selanjutnya Bapak Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas, serta Bapak Prof. Andi Trisyono dan Bu Dr. Rahmini yang telah berkenan hadir. Saya senang sekali. Prof. Andi Trisyono ini adalah idola saya dulu Pak Don. Jadi saya dulu pernah mengekor dengan Pak Andi Trisyono untuk melakukan survei populasi wereng di Jawa Tengah ya Prof ya. Dan alhamdulillah banyak dapat pencerahan-pencerahan dari beliau bagaimana cara melaporkan, bagaimana menyusun strategi pengendalian. Alhamdulillah banyak sekali ilmu yang beliau berikan pada saya. Dan setelah saya kembali ke Padang, saya masih sering berkonsultasi dengan beliau. Dan ketika saya mendapatkan share flyer dari Pak Dekan, saya kaget. Ternyata yang jadi panelisnya adalah orang dengan bidang kajian yang sama semua gitu ya. Jadi